Halo Sobat Sivil, masih soal kesehatan mental yang harus terus dijaga seperti Sobat Sivil menjaga pujaan hatinya. Tak hanya atlet, tentara, ataupun pemimpin negara yang harus mempunyai mental yang kuat. Kita sebagai manusia biasa juga pasti akan mengalami kesulitan dan kegagalan dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, kita juga perlu memiliki ketahanan mental supaya bisa terus bergerak maju dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa kekuatan mental sebenarnya bukan sesuatu yang mempunyai satuan ukur yang pasti. Karena yang bisa menilai kekuatan mental kita hanyalah diri kita sendiri. Lalu, bagaimana cara untuk mengetahui apa kita memiliki mental yang kuat atau tidak? Nah, Sobat Sivil harus perhatikan. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri orang yang memiliki mental yang kuat. Yang pertama, berani berkata tidak. Menurut psikis sentral, orang yang memiliki mental yang kuat tahu kapan mereka harus berkata tidak. Mereka sudah mengetahui kapan tanggung jawab emosionalnya harus dimulai dan kapan juga harus dihentikan. Selain itu, mereka juga sudah nyaman membela dirinya sendiri dan mengerti bahwa berkata tidak pada suatu hal yang tidak kamu sukai akan menguntungkan dan menyelamatkan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, kamu tidak perlu merasa malu atau merasa bersalah dalam menolak sesuatu. Dengan begitu, kamu akan merasakan kebebasan untuk memilih sesuatu yang kamu sukai. Yang kedua, memahami bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita melakukan segala sesuatu yang ingin kita lakukan untuk diri kita sendiri. Dengan begitu, kita akan mengerti bahwa tidak semua orang dapat kita senangkan dengan cara mengorbankan kebahagiaan kita sendiri. Orang yang memiliki mental yang kuat tidak akan menyerang atau menganiaya orang lain, tapi justru menerima bahwa sebuah penolakan sosial tidak bisa kita hindari dan itu tidak apa-apa. Yang ketiga, memiliki hubungan yang sehat. Pondasi dari sebuah hubungan yang sehat adalah adanya batasan. Kamu memperlakukan orang lain secara adil. Itu artinya kamu mencintai dan menghormati mereka dengan layak dan tidak menyia-nyiakan sumber daya kamu sendiri, seperti uang, waktu, dan tenaga untuk orang-orang yang merugikan ataupun menoleransi perilaku mereka yang kurang baik. Apabila kamu menemukan suatu hal yang terlihat negatif atau tidak baik, maka kamu akan membuat sebuah keputusan mengenai hal itu, alih menerimanya secara emosional ataupun pasif. Kamu mengevaluasi lain hubungan kamu dengan orang lain secara berkala, hingga pada kesimpulannya yang akan membantu dalam mempertahankan batasan kamu. Yang keempat, membantu orang lain karena kebaikan. Pada dasarnya, semua orang harus bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing. Dengan kata lain, kamu tidak memiliki hutang apapun dengan orang lain, sama seperti orang lain yang juga tidak memiliki hutang kepadamu. Orang yang memiliki mental yang kuat biasanya akan lebih perhatian dan suka membantu orang lain dalam hal kebaikan. Kan tetapi, perlu kamu garis bawahi bahwa membantu orang lain adalah kebaikan dan bukan kewajiban. Yang kelima, tidak merasa selalu berhak. Jika kamu menginginkan sesuatu, maka kamu harus berinisiatif dan berusaha untuk mendapatkan hal tersebut. Kamu juga harus menerima bahwa kadangkala hidup tidak adil, dan tidak semua orang memulai dengan segala sesuatunya di titik yang sama, masuk kamu juga. Tetapi, pada kondisi tersebut, itu tidak berarti kamu harus bersikap tidak adil juga kepada orang lain. Kamu harus tetap menyadari bahwa kamu juga tidak harus selalu merasa berhak atas sesuatu. Yang keenam, mempunyai fokus diri yang sehat. Alih-alih berkonsentrasi dengan apa yang tidak bisa kamu kendalikan atau mempunyai tujuan yang terlalu mewah dan mengganggu, kamu cukup menjalani hidup dengan sehat dan sesadar mungkin. Cobalah untuk selalu berpikir bahwa kamu menciptakan kehidupan yang lebih baik tanpa menyerang orang lain. Kamu bisa memulainya dari diri sendiri dan lingkungan yang ada di dekatmu. Yang ketujuh, menerima apa yang ada dan tidak ada di dalam kendali kita. Kamu harus tahu bahwa ada banyak sekali hal yang berada di luar kendalimu.
Berkeinginan untuk mengendalikan semuanya adalah salah satu gejala awal kecemasan akut dan ketidakamanan eksistensi. Kamu bisa membedakan antara apa yang bisa dan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Alihkan fokus dari berbagai hal yang tidak ada di dalam kendali kamu dan menciptakan perasaan yang lebih baik, menemukan peluang baru dan kebahagiaan secara utuh. Yang kedelapan, mudah beradaptasi. Adaptasi merupakan salah satu karakter yang sangat bermanfaat untuk kita miliki. Orang yang memiliki mental kuat akan mampu beradaptasi dengan cepat dan tetap masuk akal di dalam situasi genting atau tidak terduga. Yang kesembilan, mempunyai empati dan kasih sayang. Orang yang memiliki mental kuat akan mempunyai rasa empati yang tajam untuk diri sendiri dan juga orang lain. Empati ini tidak selalu berarti kamu sepakat dengan orang lain dan tindakan yang mereka lakukan. Yang ke-10, bisa mengendalikan emosi dan refleksi diri. Perlu dipahami bahwa kita akan selalu berhubungan dengan emosi kita sendiri. Orang yang memiliki mental kuat akan bisa mengenali dan memahami apa yang sebenarnya mereka rasakan, untuk alasan apa dan apa artinya dalam hubungannya dengan keberadaan mereka. Dengan begitu, kita tidak akan merasa terburu-buru dalam menjalani hidup. Kita akan lebih mudah meluangkan waktu untuk melihat ke belakang dan introspeksi diri tentang yang sudah kita lakukan, serta merenungkan apa yang telah terjadi di dunia kita.